Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Salam. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 12 Agustus 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Nursia Purba Panjaitan. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Ya Allah, Engkaulah Allah kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami akan mengagungkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup dan meminta pertolongan hanya oleh nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Doa minta perlindungan di masa tua. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan cela dan noda
orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap. Dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus. Atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga dunia nama kita tertera, asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi bagian dari kehidupan kita malam ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membacanya, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalamnya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kami rasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kembali Kau menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini, untuk mengadakan rekaman streaming ibadah keluarga. Biarlah senantiasa Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir. Puji-pujian yang sudah kami sampaikan Tuhan berkati. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkuasalah atas kehidupan kami, atas pribadi kami, khususnya hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini.
Berkuasalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh diberitakan dan semua orang boleh terberkati. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami Bapa. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pada malam ini. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Firman Tuhan yang akan kami bacakan untuk kita pada malam ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kita berharap semua dalam kondisi baik-baik dan di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun COVID ini belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Namun doa kita tetap memohon kepada Tuhan agar virus ini segera berlalu dan lenyap dari muka bumi ini. Dengan kejadian saat ini yang sudah menjadi dilema dunia, kita perlu merenung lebih dalam lagi. Mohon pengampunan dosa kepada Tuhan dengan kedalaman hati, dari hati yang paling dalam, mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Manusia terus berupaya mencari jalan untuk mengatasi masalah pandemik ini. Tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa mengatasinya. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia itu terbatas. Sehebat apapun dia, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan dapat mengatasi persoalan yang terjadi pada saat ini. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, kita sangat membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang punya kuasa dan berdaulat untuk mengatasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan malam ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Kejadian ini kembali mengingatkan kita bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Mari Bapak Ibu kita lihat kembali. Hari pertama Tuhan menciptakan terang karena bumi masih gelap gulita. Allah memisahkan terang dan gelap. Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kemudian kita lihat di hari yang kedua,
Allah menciptakan cakrawala. Allah menata semuanya menjadi baik. Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atas cakrawala itu. Kemudian cakrawala itu dinamai langit. Kemudian Bapak Ibu, di hari yang ketiga diciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Allah memisahkan air dan kering. Sementara yang kering itu dinamai darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah juga menciptakan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan. Itu diciptakan Tuhan semuanya. Dan pada hari yang keempat diciptakan benda-benda penerang. Penerang waktu siang Tuhan ciptakan adalah matahari. Dan kemudian penerang waktu malam Allah menciptakan bulan dan bintang-bintang. Hari yang kelima Bapak Ibu, Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di udara dan binatang-binatang yang ada di laut. Diberkatinya agar berkembang biak. Kemudian pada hari yang keenam diciptakan hewan-hewan dari darat, hewan-hewan di darat, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar diciptakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu cerminan dari wajah Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan di dalam pembacaan kita ini, saat ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh bumi, saat itulah Allah membentuk manusia itu. Bapak Ibu, kemudian di hari yang ketujuh Tuhan jedah, istirahat dalam penciptaan. Hari itu diberkatinya. Kita juga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, memaknai hari itu sebagai hari kemenangan. Karena hari ketujuh itulah, atau hari Minggu, Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Karena pada hari Jumat Agung Yesus mati, kemudian pada hari yang ketiga, hari Minggu itu ia bangkit, mengalahkan maut. Sehingga hari itu kita maknai sebagai hari kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali ke penciptaan manusia sesuai tema malam ini, yaitu menghargai hidup. Menghargai hidup. Manusia itu diciptakan beda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan hanya berfirman, maka jadi. Sedangkan manusia itu dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Dari debu tanah dan dihembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Maka manusia itu menjadi hidup. Di ayatnya yang ketujuh dikatakan di situ ada kata membentuk. Artinya Tuhan membentuk dengan tangannya yang ajaib itu, dengan tangannya yang luar biasa itu. Dan ada bahan yang digunakan, yaitu debu tanah. Debu tanah ini beterbangan di sana sini. Ya. Tanah juga diinjak-injak orang. Jadi kalau kita lihat dari mana asalnya kita, ya kita ini sangat hina sebenarnya. Tetapi Tuhan memuliakan kita, mengangkat kita menjadi orang-orang yang sempurna, yang dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan juga dengan napas hidup, roh Tuhan dihembuskannya kepada hidung, ke dalam hidung manusia itu. Lalu manusia itu menjadi hidup. Ini roh Allah. Jadi tidak main-main. Roh Allah dihembuskannya ke dalam hidung manusia itu.
Jadi roh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah roh Allah. Bapak Ibu, kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah Allah menciptakan manusia itu, sehingga dengan roh yang daripada Allah kita menjadi berharga dan mulia daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia itu diberikan kecerdasan sehingga dapat berinteraksi dengan Tuhan dan kepada sesama, bahkan dapat berinteraksi dengan semua ciptaan Tuhan. Manusia itu menjadi ciptaan yang paling mulia daripada yang lain. Manusia itu ditempatkan di bumi untuk menjadi alat membantu Allah untuk menata dan mengelola alam ini. Menata dan mengelola. Jadi bukan menguasai, bukan merusak, tetapi menata dan mengelola. Akan tetapi manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa, sehingga melakukan melebihi apa yang Tuhan mau. Bahkan saat sekarang ini manusia itu semakin jahat, Bapak Ibu. Saya boleh bacakan untuk kita dari kitab 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, sekarang masa-masa sukar itu sudah kita alami. Masa pandemik ini begitu menyukarkan hidup setiap orang, termasuk kita. Hampir semua orang menghadapi kesukaran ini. Kemudian di ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita harus menjauhi hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu, ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ini akan terjadi di akhir-akhir ini. Sudah terjadi. Sudah digenapi firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan, kita jangan mengabaikan firman Tuhan begitu saja. Tetapi kita boleh menghayati satu-satu bahwa firman Tuhan itu sudah digenapi. Sudah terjadi. Manusia sudah menyombongkan diri, egois, tidak peduli dengan yang lain. Anak-anak memberontak terhadap orang tua. Ada banyak juga orang tidak peduli dengan agama, seolah-olah menjalankan agamanya, tetapi tidak tulus berbakti kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan dalam setiap perilaku kita setiap waktu. Manusia sudah mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan harta dan kekayaannya, kepandaiannya, bahkan kecanggihan teknologi itu yang menjadi terkemuka saat ini. Sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan. Ini bisa kita akui Bapak Ibu. Handphone saja bisa membodohi kita. Kalau handphone saja tidak kita pegang dalam beberapa saat, kita sudah bingung. Dibandingkan dengan kita membaca firman Tuhan. Nah, ini harus kita renungkan baik-baik. Nah, itu salah satu contohnya kecanggihan teknologi yang membodohi setiap umat percaya. Bukan kita katakan teknologi canggih itu tidak perlu, perlu. Tetapi dalam hal-hal yang positif.
Semakin hari sifat manusia itu semakin sombong, semakin angkuh. Manusia itu sudah lupa awal penciptaannya. Manusia ingin berkuasa, tamak, tidak lagi bersahabat dengan alam ini. Cenderung merusak dan menguasai. Menindas orang-orang yang lemah, tidak punya kasih lagi. Kasih semakin terkikis, semakin menipis, bahkan hampir-hampir hilang. Akan tetapi meskipun manusia itu melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan masih menanti memberikan waktu untuk kita. Kapan kita datang sungguh-sungguh kepadanya? Kapan kita bertobat dengan sungguh-sungguh? Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, Allah tidak mau ciptaannya itu binasa. Allah tidak mau kita binasa. Ia amat mengasihi kita. Tetapi bagaimana timbal balik dari kita kepada Tuhan, sementara Tuhan amat menyayangi kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita kembali ke jalan yang benar, hidup beriman kepada Kristus, hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus, tidak mendua hati, selagi masih ada kesempatan. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Semuanya akan berakhir, tidak ada yang kekal, semua fana. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Sebagai Bapa, hendaklah selalu mengandalkan Tuhan dan takut kepada Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Sebagai ibu, mari kita sebagai tiang doa, terus berdoa untuk suami dan anak-anak kita, agar damai dan sejahtera Tuhan boleh terwujud di keluarga kita masing-masing. Kemudian sebagai anak, patuhlah pada firman Tuhan dan turut kepada nasihat orang tua, agar menjadi generasi-generasi yang teguh dalam iman kepada Kristus. Jika dari keluarga-keluarga kita sudah tercipta damai, maka akan terpancarlah di dalam kehidupan aktual kita sehari-hari, terhadap sesama kita, terhadap alam semesta, bahkan terlebih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalaupun kita tidak bisa berbuat banyak menolong manusia, menolong sesama dengan bentuk materi, paling tidak kita mendoakan sesama kita, mendoakan di dalam kasih. Jangan memunculkan kebencian, jangan memunculkan perselisihan baru atau kegaduhan, hingga muncul pula lagi masalah-masalah yang baru. Sementara persoalan sudah banyak, kita munculkan pula lagi masalah-masalah yang baru. Hendaklah itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bangun pagi, menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selalulah kita naikkan syukur. Syukur kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Dalam hati, rendah hati, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa menikmati hari-hari kita. Karena Dialah yang mempunyai kehidupan ini. Ia yang menentukan sampai kapan kita berhenti dari muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat kematian menjemput kita, mata terpejam, semua yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, akan kita tinggalkan semuanya. Harta, kekayaan, jabatan, semua ditinggalkan. Allah juga tidak akan bertanya status kita di bumi ini. Apa statusnya? Apakah kehidupan
status jabatannya tinggi atau rendah, miskin atau kaya, tua atau muda. Tuhan tidak bertanya akan hal itu. Tetapi apa yang telah kita buat untuk Tuhan dan sesama, itulah yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di masa-masa pandemik ini Bapak Ibu sekalian, persoalan beragam. Hilangnya pekerjaan, susahnya memenuhi kebutuhan hidup oleh karena merosotnya perekonomian. Harga-harga sandang, pangan, semuanya mahal, melonjak. Anak-anak tidak bisa normal belajar. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang muncul. Hampir semua kita merasakannya. Namun Bapak Ibu sekalian, jangan putus asa. Jangan tawar hati. Ingatlah, ada Tuhan yang memberikan kelegaan dari setiap persoalan kehidupan kita. Ada jawabannya dari Tuhan. Tuhanlah kunci jawaban dari segala persoalan hidup kita. Karena masalah tidak lebih besar dari pertolongan Tuhan. Masalah tidak lebih besar dari pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Kita harus yakin dan percaya itu. Kita punya pengharapan, yaitu iman yang teguh kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, berupayalah kita hidup dan setia kepada Yesus. Hidup benar menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga kita, bagi sesama, lingkungan di sekitar kita, terlebih bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan segala permohonan kita kepadanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji, syukur, dan hormat kembali kami haturkan kehadirat-Mu, ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, seraya kami bersyukur karena kami merasakan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini senantiasa boleh berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kami menyampaikan pujian kami, Tuhan kuduskan dan berkati. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat, menghargai hidup kami ini, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami tetap setia kepadamu, beriman kepada Kristus. Kami menyadari Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan kami. Oleh karena itu kami terus berpegang kepada firman Tuhan. Bapa Sorgawi, pada malam hari ini Tuhan, kami
berdoa untuk kami para pelayan. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Nelci sebagai liturgos, Bapak Hels Bindura sebagai organis, Saudari Farida Talo sebagai pemandu lagu, Saudara Kevin sebagai multimedia, dan Bapak Sianturi Kostor sebagai pelengkap untuk memperlengkapi apa yang kami laksanakan pada saat ini, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Engkau memberkati kami semua yang melayani pada saat ini, beserta keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, sehingga Tuhan pakai kami terus untuk menjadi pelayan-Mu yang setia kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pelayanan kami tidak kendor ya Tuhan, tetapi Tuhan terus memakai kami lebih heran, sehingga kami terus menjadi saksi yang hidup bagi pelayanan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Hosana Tanjung Uban. Dalam hidup rumah tangga, Engkau memberkati setiap rumah tangga, Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami di setiap rumah tangga kami, pekerjaan kami. Tuhan berkati, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang berada di rumah sakit, yang berada di rumah mereka masing-masing, ataupun yang lemah tubuh ataupun dalam proses penyembuhan. Tuhan, berkuasalah atas saudara-saudara kami ini. Nyatakanlah mujizat-Mu yang dahsyat itu untuk mengangkat setiap penyakit saudara-saudara kami ini. Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan, kuduskan, sehingga melalui semua itu atas izin Tuhan mereka boleh disembuhkan. Nyatakanlah mujizat-Mu kepada mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rudi Kimsui, oleh karena Engkau memuliakan orang tua terkasih di Pulau Jawa. Kami juga berdoa untuk keluarga Sambuari, karena Tuhan memuliakan Bapak Samuel Sambuari almarhum. Kemudian kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Elat, di mana Engkau memuliakan kakak dari mereka di Kalimantan. Tuhan Yesus yang baik, hiburkanlah saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka ini, karena sumber kekuatan dan penghiburan hanyalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, Engkau mengangkat mereka dari kedukaan mereka, menghibur dan memberikan mereka kekuatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu yang masa kehamilan, Ibu Ruth Sitompul dan Ibu Andi Sebayang. Tuhan Yesus memberkati janin yang dikandung, sehingga mereka tetap sehat dan pertumbuhan janin sempurna di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk ibu-ibu yang berkerinduan mendapatkan momongan. Tuhan Yesus memberkati buah kandungan mereka ya Bapa, sehingga Engkau memberikan yang menjadi kerinduan dari setiap keluarga yang menginginkan momongan. Tuhan Yesus pasti menjawab doa mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Allah kami yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, lengkapi sukacita mereka, karena pertambahan usia adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mereka tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam sukacita mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Rorodia Kusumawati Roni sebagai Ketua Majelis Jemaat Hosana Tanjung Uban. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini Bapa. Kami berdoa untuk beliau, di mana dalam beberapa hari ini terjadi insiden sehingga kaki kiri beliau, lutut beliau sakit, sampai saat ini belum pulih Tuhan. Oleh karena itu kami terus memohon kepadamu ya Bapa, semakin hari semakin Kau pulihkan, sehingga beliau dinyatakan sehat, sempurna, prima kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati perawatan, kuduskan, sehingga ibu terkasih senantiasa boleh sehat kembali dan dapat melakukan aktivitas
sebagaimana biasanya. Berkati suami dan anak-anak, bahkan seluruh keluarga yang terus menopang dalam setiap pelayanan Ibu. Kami berdoa untuk para diaken dan penatua, pengurus pelkat, panitia, organis, pemandu lagu, koster, tata usaha, bahkan seluruh yang melayani di gereja kami Hosana Tanjung Uban. Berkati kami dalam setiap pelayanan kami. Berkati keluarga kami yang menopang kami di dalam pelayanan ini, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan rendah hati, sehingga ada arti dari pelayanan kami ini Tuhan, hanya nama Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk majelis sinode dengan setiap kebijakan yang diambil. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk MUPEL yang ada di Kepulauan Riau. Tuhan memberkati. Bahkan seluruh gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan berkati, sehingga kami tetap menjadi saksi Kristus yang hidup untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Bapa Surgawi, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga pemerintah boleh melaksanakan tugas panggilan mereka dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan COVID-19 ini Tuhan, kami memohon dengan rendah hati kepadamu ya Bapa. Engkau memusnahkan COVID ini dari muka bumi ini. Engkau menghalaukan COVID ini dari muka bumi ini, sehingga aktivitas kembali normal ya Bapa. Kami hanya mengandalkan Tuhan untuk mengatasi COVID ini Bapa, karena kami menyadari kami ini bukan siapa-siapa, tidak mempunyai kekuatan apapun, tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, perawat, tim medis yang menangani pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan menambahkan imun kesehatan mereka, sehingga mereka kuat dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi pasien-pasien yang mereka layani. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk kerukunan umat beragama di bumi pertiwi Indonesia ini. Kami berharap Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala-galanya, sehingga kami senantiasa rukun dan damai diberkati oleh Tuhan. Tidak ada perpecahan di sana sini. Ketika Tuhan ada di dalamnya, maka kerukunan akan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, Engkau kiranya berkenan untuk memberikan pengampunan dosa bagi kami semua. Bahkan dunia ini Tuhan Engkau ampuni. Kiranya Tuhan tidak lama, tidak memberikan murka yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga mendatangkan musibah yang begitu lama kami rasakan saat ini, yaitu COVID-19 ini. Ampunilah dosa kami Bapa, ampuni dosa kami secara pribadi, dosa keluarga kami, bahkan dosa bangsa Indonesia ini, bahkan dosa dunia ini. Tuhan ampuni, sehingga kami senantiasa layak di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa permohonan dan harapan kami ya Bapa. Berkenanlah untuk mendengarkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Oleh karena itu Bapa, kami terus menaikkan syukur kepadamu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nats Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar sari warta ibadah keluarga Rabu 12 Agustus 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayanan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Nyonya Nursia Purba Panjaitan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucap terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan informasi ibadah keluarga untuk pekan depan, selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga yang kami sebutkan dengan hormat, yaitu Ibu Oktaviana Elat, pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 23 WITA di Balikpapan. Tutup usia 68 tahun. Almarhumah merupakan anak dari keluarga Ibu Sani Sara Elat Guseng, Jemaat Sektor Pelayanan 2. Segenap majelis dan jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sari warta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dipersilahkan berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.